Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GKI Purbalingga. Beberapa warta yang perlu kami sampaikan di dalam ibadah minggu ini. Yang pertama adalah pelayan firman. Yang melayani firman Tuhan dalam ibadah online pada hari Minggu ini 31 Januari 2021 dilayani oleh Bapak Pendeta Bagus Imam Cahyono STH dari GKJ Pengalusan menggunakan bahan khotbah buku Dian Penuntun. Warta yang kedua, Thanksgiving tahun 2020. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua melalui berkat-berkat-Nya yang dilimpahkan kepada kita sepanjang tahun 2020 ini, maka marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan Thanksgiving tahun 2020. Persembahan Thanksgiving tahun 2020 diperuntukkan untuk furniture pastori. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Dan warta-warta yang lain bisa melihat di berita online. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri memujikan pujian Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhanku Yesus. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Inna tamasya, inna sawalada, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan mengakui dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini kita memasuki Minggu Epifani yang keempat. Minggu Epifani merupakan waktu yang baik untuk merayakan dan merefleksikan kasih dan kuasa Allah. Diharapkan jemaat bisa mengalami kuasa Allah serta dapat membagikan kuasa Allah itu melalui kehidupan di dalam kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa dan mengakui dosa kita.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Maha Kasih, Maha Penyayang, Pemurah, Pengampun. Kiranya hari ini kebersamaan kami, Engkau berikan kesempatan yang indah untuk merefleksikan akan kasih karunia-Mu dan kuasa-Mu. Dan ketika kami tidak bisa melaksanakan semuanya, kiranya Engkaulah Maha Pemurah, Pengampun, memberikan kami jalan terang bagi kami yang berdosa ini. Dan kebersamaan ini Tuhan, kiranya Engkau yang akan ubah diri kami semua menjadi hidup yang penuh pembaruan. Dan kuasailah dengan kuasa kasih-Mu, pengampunan-Mu yang kami harapkan, dan juga pengharapan kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan berikan berkat anugerah pada kita hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah anugerah yang disediakan Tuhan bagi kita melalui kitab Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ketika insafmu cemas, sekarang lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah, baik dan benar, Engkau telah memberikan kami kekuatan, dan Engkau telah memberikan kami pengampunan atas ketidaksempurnaan kami. Anugerah-Mu boleh berkarya, firman-Mu boleh menjadi jembatan hidup kami, dan tersiar di mana kami berada. Dan kami bolehlah Tuhan pakai menjadi kesaksian yang hidup di antara bangsa dan negeri kami, dan juga dalam kehidupan bersama. Kiranya firman yang hidup ini menjadikan berkat bagi kami yang di rumah maupun yang ada di mana kami berada, mendengarkan dan melihat tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
anak-anakku juga yang saat ini ada di rumah yang mendengarkan, mari kita merenungkan bacaan Alkitab menurut Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka membincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema khotbah pada pagi ini dengan tema takjub pada kuasa Allah. Saudaraku yang terkasih, kalaupun kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, sungguh menjadikan kita boleh terheran sejenak. Mungkin ketika kita melihat tayangan televisi atau secara tidak sengaja, saudara berjalan ke tempat suatu ibadah atau tempat-tempat di luar yang di ruang publik. Anda mencapai di sana dan melihat ada orang yang sakit disembuhkan, ada orang yang kesurupan, mungkin kerasukan roh jahat disadarkan, ada orang yang mau tertimpa bencana, dia luput. Ada orang yang satu lingkungan mungkin terkena virus COVID, dia sembuh. Lalu kita terasa heran, takjub. Ada perasaan psikologis lalu terhinggap dalam pemikiran kita. Percaya atau tidak percaya. Lebih lagi, kita dihadapkan dengan rasa kagum, hebat, dan akhirnya kita sampai lupa diri. Mungkin kita bisa membawa seseorang, "Oh, pendetanya hebat, dia berdoa." Atau, "Oh, itu paranormalnya luar biasa hebat, dia sakti." Lalu kita menjadi percaya. Maupun ada juga yang tidak percaya. Kok bisa seperti itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana ketika kita
merasakan kejadian seperti itu. Mungkin dalam benak pemikiran secara rohani, atau mungkin dalam bayangan kita terpikir yang lainnya. Mosi antara percaya enggak percaya muncul. Apakah kita akan hanyut di dalamnya? Saudara yang terkasih, menjadi pertanyaan saya, apakah Anda bisa lakukan seperti itu? Ketika kita melihat sesuatu, lalu kita percaya. Coba kita renungkan firman Tuhan hari ini. Ketika Allah pakai kuasanya, ketika Allah pakai hidup seseorang, dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20 pun menerangkan Allah tetap bekerja dan berkarya melalui generasi muda atas amanat agungnya. Dia pakai Musa untuk bisa mengubah situasi yang tentunya membuat takjub itu. Ternyata Allah beri janji kasih dan keselamatan pada orang-orang yang percaya. Karena bangsa Israel itu sudah dipilih dan dipakai untuk bisa mengubah. Sebab pada saat itu kebiasaan bagi bangsa Israel, mereka dikatakan oleh Allah orang yang kebiasaan buat kekejian. Kekejian bagaimana? Mereka melakukan persembahan kurban, mereka menjadi petenun, mereka menyalahgunakan hal-hal yang dari kekuasaan Allah untuk membuat orang takjub dan mereka lupa dirinya. Sehingga banyak orang percaya pada seseorang atau tertentu saja, tidak percaya kepada Allah atas kekuasaan atau kuasa yang diberikan kepada mereka. Nah, disitulah disalahgunakan. Sehingga bukan nama Allah yang dimuliakan, namun seseorang pribadi yang dimuliakan. Nah, saudara yang terkasih, ini pun menjadi problem persoalan yang Allah terapkan kembali. Allah hadir di tengah-tengah hidup manusia yang berdosa itu untuk mengubah situasinya. Injil Markus sudah jelas, di situ Allah hadir di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Ini pun ingin mengembalikan jejaknya Allah, supaya orang percaya kepada Allah, sebab Allah yang punya kuasa dan dia pakai pada siapapun orang. Tentu pada saat itu zaman yang tentu menjadi persoalan juga, di mana ketika Yesus hadir di rumah ibadat, ada suatu bentuk mujizat, ada suatu bentuk ketakjuban yang mengubah bagi semua orang pendengar, di mana ajaran Yesus di Bait Allah semakin besar ketika ia bisa mengusir roh jahat dalam diri seseorang. Roh jahat yang merasuk dalam diri seseorang menjadikan kehidupan orang itu yang dirasuki, terganggu. Dia terasa terusik. Secara imajinatif kita bisa bayangkan bahkan pengaruh si jahat menjadikan seorang bertindak melakukan kemauannya sendiri. Daya dan kekuatan si jahat itu besar, sehingga kuasa manusia tidak mampu mengalahkan. Mungkin ada yang iseng bertanya, loh, roh jahat kok bisa merasuki di rumah ibadat? Apakah dia tidak kepanasan mendengar pemberitaan firman Tuhan di rumah ibadat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roh jahat bisa ada di mana saja. Tempat, rumah, gereja, di mana Anda melihat situasi yang ada. Nah, tentu inilah yang menjadi pergumulan bagi semua orang. Bisakah aku menyembuhkan itu?
Tuhan bisa pakainkah untuk aku lakukan? Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berikan suatu cara kemudahan. Yesus berikan cara untuk kita tidak hanya diam ketika ada seseorang dalam kondisi tersebut. Kita diajak untuk bisa mengubah. Dan inilah kuasa Allah bekerja. Ingat pada Ulangan pasal 18, semua dipakai, siapapun orang, namun kuncinya adalah percaya. Dan orang tersebut harus bisa mengubah situasi itu menjadi penuh kuasanya Allah. Nah saudara, kalau demikian bisa terjadi, kita dipakai, saudara dan saya bisa dipakai, maka kuncinya adalah jangan kita sombong, jangan kita merasa hebat, jangan merasa kita adalah orang yang paling dipakai, dan janganlah merasa diri kita bisa melibas kejahatan dari roh kegelapan itu. Namun yang nyata adalah kita harus menyerahkan diri bahwa hidup kita hanyalah alat untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, kita hadirkan kuasanya Allah di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Kunci jawabannya yang paling mudah, pakailah di dalam rumah saudara. Ketika ada keluarga kita sedang sakit, kita dipakai menjadi pendoanya, pakailah kuasa Allah untuk menguatkan dan menghibur dan memulihkan. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Jadi kita nggak perlu lari ke mana-mana. Hanya cukup datang kepadanya. Tuhan akan ubah segalanya. Pakai dengan cara itu yang paling sederhana. Itu pun bisa Anda lakukan di luar sana. Nah, oleh sebab itu mari kita percaya akan ketakjuban Allah saat ini. Sampai kita pun pada kondisi masa pandemis ini, yakinlah Tuhan akan rubah situasi ini menjadi normal kembali. Percayalah, Tuhan akan berikan ketakjuban yang lebih besar ketika kita sama-sama tunduk hormat kepadanya. Ingat, kekuasaannya hanya Dialah yang punya. Selamat melaksanakan ketakjubannya, kekuasaan Tuhan hadir di saudara semua. Tuhan berkati. Selamat melayani dan selamat hari Minggu. Amin.
Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan, kami sungguh merasakan akan kuat kuasa-Mu hadir di tengah-tengah hidup kami. Mungkin ketika kami di dalam hidup berumah tangga, Engkau senantiasa pakai dalam tubuh organ kami. Baik mungkin suami, istri maupun anak kami. Di mana Engkau berikan kekuatan iman ketika di antara kami lemah. Engkau berikan ketakjuban kuasa Allah boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan tentu Tuhan, ketika kami merasakan ketakjuban kuasa Allah, perubahan besar boleh terjadi. Boleh kami rasakan. Ketika kami sakit, Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa, Engkau pulihkan. Ketika kami dalam kondisi ekonomi lemah, dari antara keluarga kami, Engkau berikan kepercayaan untuk menjadi pendoa. Engkau kembalikan kami pulih seperti normalnya. Ketika kami dalam menghadapi sakit, penyakit, derita, harapan yang silih berganti menghadapi pandemi ini, Engkau berikan kami pemulihan dan kekuatan, sehingga kami boleh kuat kembali atas doa dalam keluarga kami. Sungguh karena iman ini Tuhan, yang mampu menggerakkan kami bekerja, berkarya. Kuasa Roh-Mu sungguh menguatkan dan mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, atas kepercayaan yang Tuhan telah janjikan ini. Biarlah kami tetap menjadi alat-Mu yang setia. Alat-Mu yang tetap Engkau berikan kemudahan, perubahan untuk semua orang. Dan kami pun tidak ingin tinggal diam. Ketika ada saudara kami yang lemah pun Engkau berikan kami untuk bisa berkarya, memulihkan dan menyembuhkan, menghiburkan dan menguatkan. Melalui kuasa-Mu Tuhan, Engkau bekerja. Dan kami boleh saat indah pun, ketika Engkau berikan kemudahan itu, Engkau ajarkan kami tidak sombong diri. Engkau ajarkan kami tetap rendah hati. Engkau ajarkan kami tetap mempercayakan kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami. Sehingga Tuhan, kami tidak sampai jatuh dalam dosa diri kami. Namun, karena kuasa-Mu lah yang bekerja. Tuhan Yesus, berilah kami kemudahan juga di dalam melaksanakan panggilan ilahi. Ketika kami di luar sana, dihadapkan dengan kondisi perubahan yang tidak normal. Atas pandemi COVID-19, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun berhadapan dengan kondisi ini. Tuhan,
kami terus mengharapkan situasi menjadi normal, situasi menjadi pulih. Kami percaya Engkau Allah pemurah, Allah pengampun, Allah yang baik, yang senantiasa mendengar keluh kesah kami. Kiranya Tuhan penuhi apa yang menjadikan harapan dan tujuan kami ini. Tentu Tuhan, kuasa-Mu lah boleh berkarya melalui pemerintahan, baik dinas kesehatan, baik instansi-instansi yang terus bergerak untuk bisa mendapatkan antivirus ini, sehingga seluruh negeri kami sehat, adanya pemulihan melalui alat yang Tuhan berkati ini. Baik vaksinasi untuk keluarga, untuk semua orang yang terdampak maupun yang belum. Kiranya melalui vaksin ini bisa menjadi berkat pemulihan, tidak hanya di negeri kami, khusus juga kami yang ada di Purbalingga. Biarlah kami juga terus mengharapkan kesembuhan semuanya boleh terjadi, baik di tingkat pelosok desa maupun di perkotaan. Tuhan, Engkau juga berkati gereja-Mu GKI Purbalingga ini, para hamba-hamba-Mu yang saat ini masih terus melayani di dalam kondisi protokoler COVID-19, tetap berjuang bersinergi untuk memberikan terbaik pelayanan di tengah-tengah kondisi ini, baik di dalam streaming online maupun di media yang harus ditayangkan dan harus didengar oleh jemaat di sekitar kami berada. Tuhan berkati, dan media apapun yang saat ini kami pakai boleh menjadi berkat kuasa Allah berkarya, baik bisa didengar oleh semua kalangan, siapapun orang akan diberkati dan mendengar kuasa-Mu ini. Kami percaya kuasa ilahi boleh tersebar, Injil-Mu boleh diberitakan, kerajaan Allah menjadi tanda-tanda, menjadi berkat bisa dinyatakan, dan keselamatan boleh menjadi nyata. Terima kasih Tuhan atas segenap bimbingan-Mu. Gereja GKI Purbalingga semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat dan tahan uji, dan pelayan-pelayan-Mu tentunya Tuhan berkati sampai perjalanan hingga COVID-19 ini sudahi. Tuhan, kami percaya segenap aktivitas kehidupan hari ini dan esok, kiranya Tuhan jagai kami. Selanjutnya kami akan berkarya, selanjutnya kami akan berusaha untuk pekerjaan dan profesi masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan jagailah kami Tuhan. Kiranya kami terbebas dan terjaga dari segala godaan sakit penyakit yang ada. Dan kami pun mengharapkan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Allah Bapa menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita, dan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja Sorga.
Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita, kita masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, jika pada kesempatan ibadah online pada minggu pagi hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu bersama di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Dan kesempatan ibadah yang indah ini Tuhan, kami juga mengucap syukur jika kami boleh bersama-sama memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi dan berkati setiap persembahan yang telah terkumpul pada kesempatan ibadah online pagi ini, dan kiranya juga Tuhan berkenan menerima. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, boleh kami pakai untuk membangun jemaat Tuhan di GKI Purbalingga. Untuk itu kami berdoa untuk segenap majelis, segenap badan pelayan, segenap panitia yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, agar juga Tuhan penuhi dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang mereka lakukan melalui persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengiringi doamu yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendapatkan mandat pengutusan. Mari kita arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah. Lanjutkan perjalanan Anda akan kuasa Roh yang bekerja pada saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih damai dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai perjalananmu, dan kuasa ilahi menjalankan dan berjalan dalam hidup saudara, baik sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.